Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara kita yang ketiga, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Tapi sebelum itu aku masih tahu nih buat teman-teman semuanya, bahwa saya di akhir acara nanti akan ada door prize, gratis voucher tiket nonton untuk peserta teraktif nih. Dan syaratnya buat dapetin door prize, pertama harus aktif, harus on cam, on mic, dan harus resen. Kalau teman-teman tidak memenuhi persyaratan itu, maka tentu masih belum bisa jadi peserta teraktif. Oke. Oke, berhubung pemateri kita pada sore hari ini sudah ada di Zoom, kita bisa sapa terlebih dahulu. Oke, halo Mas Alvin Haidar, selamat sore. Sore, Kak Ima. Halo. Halo, ini saya bilangnya Mas Alvin atau Mas Haidar? Alvin boleh. Oke, Mas Alvin, gimana nih kabarnya Mas Alvin pada sore hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Seger lah. Hari Minggu Alhamdulillah. nih. Mantap nih teman-teman pada semangat. Meskipun hari Minggu sore, Iya, masih oke. pada Ini juga menyempatkan saya. datang. Iya, gimana Mas? Ya, minggu-minggu sore gini, semangat belajarnya tidak pudar ya. Mantap. Oke, sebenarnya juga Mas Haidar nih nggak sabar nih buat memberikan materi kepada teman-teman dan teman-teman juga katanya semangat banget buat dapetin materi pada sore hari ini. Dari Mas Haidar sendiri sudah siap Mas, untuk memberikan materi? Ya, boleh kita sharing sekarang. Oke, karena sudah siap, teman juga udah nggak sabar, langsung saja kita masuk ke sesi materi yang akan disampaikan langsung oleh Mas Alvin Haidar dengan durasi waktu kurang lebih 1 jam 30 menit. Kepada Mas Alvin Haidar, saya persilahkan. Oke, lagi teman-teman semua. Sorry. Sore teman-teman semua. Aku bilang pagi nih, kayaknya kelihatan baru bangun tidur soalnya. Ini reak dulu dong. Kalau kedengeran suaraku, boleh reaksinya. Tunggu dari reaknya. Oke. Aku share screen dulu ya. Oke. Belum kelihatan ya? Masih belum kelihatan Mas untuk share screen-nya. Oke, emang belum aku share soalnya. Oke, udah kelihatan ya? Oke, Ya, sudah. pagi teman-teman dan kakak-kakak semua. Perkenalkan namaku Alvin Haidar. Eh, ini mungkin kali keduanya aku ketemu lagi nih bareng teman-teman Dentech Corp ya dalam cara sharing terkait eh, hidrolik dan line sizing. Sebelumnya mungkin sebelum acara dimulai, ini udah kelihatan ya? Aku pengen minta tolong teman-teman dong buat ngisi menti.com-nya dulu. Aku pengen tahu soalnya. Linknya ntar aku share di web. Aku share di chat ya. Ya, bisa diisi ya. Oke, kita ganti ke... Udah pada buka semua? Udah pada bisa buka belum, teman-teman? Buka ya? Nah, aku share screen dulu. Kita lihat resultnya. Oke, pertama nih. Kelihatan ya? Teman-teman sekarang ini lagi pada ngapain? Oke, fresh graduate, mahasiswa. Oh, 5 tahun kerja. Top. Oke, 14 orang partisipan udah pada ngisi nih. Ya, teman-teman yang baru bangun, baru bangun, sorry. Baru yang ini bisa ngisi. Ya, berarti, oke.
udah ada yang kerja 5 tahun, berarti bisa sharing juga nanti diskusi sama kita ya. Siapa tahu ada insight terkait suatu hal. Oke, dulu ambil jurusan apa? Boleh lanjut teman-teman yang udah jawab. Udah pada ngisi yang kedua belum? Oke, belum datang. Oke, nanti minta tolong diisi aja teman-teman ya. Biar nanti biar aku bisa lihat resultnya juga. Oke, oke rata-rata mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa paling banyak ya berarti ya. Oke, sip, 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 sip. Oke, kita lanjut dulu agar tidak menghabiskan waktu. Nanti kalau ada sesuatu boleh mungkin di chat aja langsung atau apa kalau ada yang membingungkan. Kita mulai masuk ke sesi sharingnya. Kita balik ke slide lagi berarti. Oke, udah kelihatan ya slide-nya ya? Oke, kita lanjut ya. Masih pesawat kak abis ini Pak? Masih please wait. Oke, masih SMA kak. Sorry kak, linknya nggak bisa dibuka. Oh, nggak bisa dibuka ya? Mungkin beberapa nggak bisa dibuka. Oke, eh jadi senang banget bisa ketemu teman-teman lagi di Dentek. Udah lama juga. Hari ini sesuai judulnya ya, hidrolik dan line sizing. Mungkin harapannya kita punya objektif hari ini, di mana fokus sharing pada hari ini adalah pertama, kita akan memahami pentingnya arti hidrolik dalam industri. Salah satunya industri energi dan industri lain-lainnya. Kedua, harapannya teman-teman setelah sharing ini setidaknya bisa menghitung pressure drop aliran incompressible dalam hal ini liquid atau cairan ya. Misal hidrokarbon, kimia, senyawa kimia dan segala macamnya. Dan ini sepertinya bisa dilakukan teman-teman bahkan pas kuliah gitu. Ketiga itu menghitung panjang dan ukuran pipa. Keempat menghitung head pompa. Oke. Jadi harapannya 4 poin ini bisa kita capai. Tadi kebetulan mungkin ada teman-teman yang udah experience juga nih. Jadi kalau nanti kita ada diskusi atau ada study case tertentu, boleh banget di sesi Q&A kita bahas. Oke, next. Jadi sederhananya pentingnya hidrolik itu sendiri, aku nyebutnya hidrolik ya. Mungkin teman-teman punya perbedaan definisi, tapi aku yakin tujuannya sama. Jadi salah satu tujuan dari melakukan hydraulic study dan line sizing adalah agar kita tahu pressure balance dari sebuah pabrik. Jadi dari sini, dari awal tangki sampai ujung, itu tekanan sesuai dengan eh, hitungan teman-teman. Dan dari situ kita bisa tahu berapa ukuran pipa yang dibutuhkan, pompanya kira-kira butuh berapa, kalau ada kompresor butuh berapa, dan tadi pressure balance. Jadi jangan sampai teman-teman pengen, misalnya ini panahku kelihatan kan ya? Panahku kelihatan kan ya? Ini panahnya biar lebih enak. Ini. Oke, panahku kalau kelihatan oke sih. Aman ya panah ya? Panah di PowerPoint. Takutnya aku tunjuknya beda. Oke, misal nih ini ada tangki nih di source-nya. Kita di situ emang 1 bar tekanan atmosfer. Kita mau kirim ke sebuah vessel horizontal yang di kanan dengan requirement mungkin sekitar 3 bar. Nah, tapi bayangkan kita nggak punya pompa atau bayangin kita nggak menghitung hidroliknya. Kita cuma mengandalkan gravitasi misal, ada kemungkinan liquid tersebut nggak bisa mencapai vesselnya. Nah, itulah pentingnya kita melakukan sebuah studi hidrolik agar bisa memastikan pressure balance dalam sebuah pabrik itu tercapai. Oke, next. Nah, tadi
secara umum ya. Ini pentingnya dipakai. Oke, pertama mungkin secara latar belakang aku lebih banyak di dunia desain engineering dalam proses. Jadi pasti banyak banget studi hidrolik yang dilakukan. Terutama jika kita punya pabrik baru. Jadi jika kita punya pabrik baru, kita wajib banget memverifikasi dan memastikan bahwa routingan pipa, jalur perpipaan itu sudah sesuai. Kalau udah jalan pabriknya gimana? Berarti dalam hal operation kita bisa melakukan troubleshooting, misal revamping nih, misal teman-teman pengen naikin kapasitas, berarti teman-teman harus mastiin apakah pompa yang teman-teman pakai itu masih bisa untuk mengatasi kapasitas kapasitas tertentu. Tahu misal uh, ukuran pipanya dan segala macamnya untuk dipastikan kembali apakah masih bisa atau perlu diganti semua. Jadi secara umum pentingnya hidrolik itu di situ. Mungkin setelah ini kita akan lebih banyak matematika. Boleh sambil nyatet atau gimana. Tapi tenang aja, matematikanya itu udah pernah dilakukan sama kita dulu. Nah, ini kalau langsung ada yang bingung, Kak, ini nggak jelas atau apa, langsung chat aja nggak apa-apa. Oke, pertama, dalam hal kita sebelum melakukan kerja hidrolik, kita perlu memastikan input-input data yang diperlukan. Jadi jangan sampai kita mengerjakan suatu hal tanpa adanya informasi yang jelas terkait apa yang kita perlukan. Oke, pertama, setidaknya teman-teman punya service router tahu, oh, ini liquid berupa kondensat dari pemisahan misal three-phase separator atau gas berupa kompresor, misal hydrogen dan misal jangan hidrogen lah, misal hidrokarbon lain seperti uh, LPG dan segala macamnya. Itu penting diketahui dulu pertama, flood service-nya. Ketahui temperatur operasinya, ketahui tekanan, dan physical properties. Ini yang penting. Kenapa penting? Karena ini yang menjadi landasan kita menghitung nanti. Jadi fluid service-nya apakah? Fluid service-nya hidrokarbon, liquid. Oke, berapa sih? Berapa density-nya? Viscositasnya berapa? Vapor pressure berapa? Critical pressure berapa? Dan specific gravity berapa? Mungkin nggak semuanya bakal dipakai nanti ke depannya. Cuma setidaknya kita punya itu dulu. Dan mungkin nih, short question aja sih. Uh, ini apa semakin banyak anak tekim ya? Bener gak? Banyak anak tekim ya? Oh, belum jawabannya sih. Ada yang anak tekim nggak sih? Enggak, nah, aku langsung tanya. Aku cuma pengen tahu ya, ada yang anak tekim lagi. Mungkin di chat aja nggak apa-apa. Ada. Oh, tadi ada tuh. Oh, nggak tekim, pakai nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Santai. Aku pengen tahu aja. Oh, ada nih, kalau ada. Aku penasaran. Tahu data ini bisa ngambil dari mana? Data ini ngambil dari mana? Operating data kayak gini. Oh, yang ada liquidnya, ada masa ajuannya, ada tekanan, ada physical properties. Oke, mungkin Kak Sama ini bisa dicoba jawabannya mungkin kira-kira ada apa sih di sini? PFS itu proses flow diagram misalnya ini perizinan dari proses kalau itu sampai bisa dari animasi possible banget ngambil dari situ beda yang sederhana juga teman-teman pas lagi project sederhananya dalam pemasaran itu bahwa project itu punya balasnya jadi hanya ada ada atau kalau bagi masing-masing jadi kan kita sebagai desainnya dan plan itu semua data HMB-nya dulu kalau ada yang bisa tahu itu salah karena jadi kalau datanya itu sudah NTNI PFD BDD ini diagram sama plot plan kenapa penting plot plan karena plot plan itu kan mungkin rangkaian jalur pabrik ya. Nah dari situ teman-teman bisa ngebaca kira-kira jalur pipanya itu kemana aja. Kira-kira itu. Nanti kita bakal tahu lebih pahamnya nanti. Kedua, ini ada lagi input data konstruksi. Oke, nanti teman-teman juga bisa tahu line class itu apa, elevasi itu penting diketahui. Bahwa elevasi sepenting itu di hidrolik. Bahkan salah satu tujuan kita melakukan hidrolik agar tahu teman-teman bisa tahu masangnya di mana gitu. Oh, kalau tinggi segini tuh cukup gaya gitu. Kalau tingginya kurang, takutnya pompanya nggak jalan gitu. Nah itu ini penting menjadi uh, pertimbangan kita. Instrumen valve pompa. Jadi misal di datanya udah ada instrumen valve, ini penting juga. Nanti kita tahu kenapa penting.
setelah ini. Desain requirement kayak margin butuh berapa, ya sederhananya kayak kita butuh 10% dari margin gitu. Rundown gimana dan segala macamnya. Oke, oke, next dulu ya. Oke, kita ke langkah-langkah hidrolik. Ini sederhananya kayak gini ya. Pertama, pastikan input datanya ada dan kita melakukan pressure drop calculation. Length equivalent ini maksudnya pressure drop masuk juga. Baru setelah kita punya pressure drop, kita bisa line sizing dan kita bisa melakukan pump sizing jika kita butuh pompa. Jika kita nggak butuh pompa, sebenarnya kita nggak perlu sampai ke pump sizing. Cukup di line sizing aja. Nah, setelah ini, pertama, ini jadi dasar yang penting, terutama dalam industri migas, itu standarnya API RP 14E. Jadi API Recommended Practice 14E. Ini boleh dicatat. Jadi teman-teman jika nanti misal ada yang kerja dan kerja misal di perusahaan engineering dan misal energi atau apa, API ini nunjukin mungkin ya kalau aku lihat ya presentasi hari ini pun itu banyak ngacu ke sini karena dia ngasih standar line sizing gimana, ngitung pressure drop calculation tidak hanya liquid, gas to phase pun ada, kriterianya desain seperti apa ada. Jadi desain kriteria kayak harus berapa cepat, harus minimumnya berapa, maksimum velocity-nya berapa, atau berapa volumetric maksimumnya itu ada. Dan pump sizing pun ada. Jadi ini bisa dicek API 14E. Dan kayaknya nggak bisa di-download untuk versi terbaru tuh nggak bisa di-download karena ini emang biasanya punya perusahaan. Karena ini sifatnya kan kayak beli ini ya, beli bukan beli paten, apa sebutannya ya? Ini kayak subscribe itulah mereka. Biasanya ada. Nah, tapi kalau yang versi jadul ada. Aku pun lagi ngacunya ke versi jadul dulu sih. Karena biasanya tiap perusahaan punya standar sendiri. Oke. Kayak kita agak sedikit masuk matematika, jadi mungkin kalau yang agak yang mudah terdongengkan dengan matematika, jangan langsung tidur. Jadi untuk pertama, ini kita kasih alurnya dulu ya. Nanti ada praktek ya. Jadi nanti teman-teman nggak cuma sekedar kita tahu rumus-rumusannya, tapi nanti kita tahu prakteknya. Dari DCS, oke aku baru baca komennya. Oke, dia DCS bisa ketahuan kalau operation things. Pertama, itu kita ngitung velocity. Oke, ini rumusnya aku yakin teman-teman tahu lah ya gimana cara ngitung velocity. Pertama, setidaknya jika ada data mass flow rate dan ada data density, teman-teman tuh bisa tahu yang namanya volumetricnya. Jadi di sini sederhana dulu ya, aku mungkin gambarin ya. Aku nggak tahu, tapi ngasih gambaran. Tahu volumetricnya, teman-teman tahu luas permukaan dari si pipa. Jadi ini kita asumsi kita lagi ngomongin pipa nih. Kita harus mengasumsikan ini pipa. Jadi kenapa dibagi dengan ini tuh rumus lingkaran. Jadi kalau teman-teman ingat lingkaran ya ini pi d kuadrat per 4 gitu. Alasannya itu. Jadi di sini kita bisa tahu kecepatan laju alir sebuah uh, fluida di sebuah pipa. Pertama kita tahu itu dulu, velocity ya. Pertama kecepatan penting. Karena ini menjadi acuan juga, karena beberapa standar itu punya restriction atau punya batasan dan limitasi dalam kecepatan. Dan ini perlu diperhatikan. Pertama itu. Kedua, nah ini sebenarnya ngomongin hidrolik nih, ngomongin fluida tuh mirip sama kayak kalian mau deketin orang lah. Gak mungkin kalian deketin orang tanpa tahu dulu gimana sih orangnya gitu kan. Sifatnya gimana, kayak cocok gak ya sama ini gitu ya. Misal ya, contoh kayak gitu ya. Nah, sama begitu pula dengan fluida teman-teman. Jadi ini kayak exit lagi. Slideshow. Udah kelihatan lagi belum? Udah ya? Aman nggak? Kelihatan? Aman nggak guys? Aku takut ke exit tadi soalnya. Aman ya? Oke, aman. Sorry. Kita lanjut lagi. Ya, jadi ibaratnya kita harus tahu karakteristiknya. Jadi yang paling mendasar adalah teman-teman ingat Reynolds number. Mungkin jadi Reynolds number itu menunjukkan, oke sederhananya begini. Aku sambil cerita. Jadi kalau teman-teman lihat sebuah aliran air, ada yang ngalirnya bagus banget, smooth, smooth banget. Ada aliran air yang, wow, ngacak-ngacak banget dah, muter-muter terus kayak banyak. Kayak, jadi kalau teman-teman seandainya teman-teman menjatuhkan sebuah, let's say bola kecil ya di sebuah aliran air, kalau dia ngalirnya lurus aja itu bagus berarti laminar berarti dia laminar. Tapi kalau turbulen tuh
Dia pasti muter-muter dulu di dalamnya dan segala macam. Nah, ini yang perlu kita ketahui dulu. Kita harus tahu Reynolds number-nya dulu. Oke. Cara ngitungnya gimana? Ini rumus sederhana ya. Boleh dicatat, boleh di SS aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Oke. Ada yang mau ditanya nggak terkait Reynolds number? Mungkin ini sekedar rumus aja ya. Jadi teman-teman tadi udah punya velocity, udah punya pipa diameter berapa, punya densitas berapa, tadi udah ada, sama punya viskositas yang pastinya harus diketahui. Jadi ini nggak dihitung. Viskositas bisa diminta, kita minta kayak, ah, ini berapa viskositasnya gitu. Karena ngaruh teman-teman. Teman-teman memompa air dengan memompa misal palm oil itu pasti beda viskositasnya. Dan itu bisa mempengaruhi proses hidroliknya. Gitu. Oke. Misal contoh sederhana gitu ya, kenapa kita perlu viskositas? Karena tadi velocity kita udah tahu tadi dari hitungan sebelumnya. Nah, let's say tadi kita udah tahu nih, oh ternyata sifat dari sebuah liquid tuh fluida tuh laminar. Oh dia turbulen. Oh dia transition. Terus apa yang kita perlukan? Jadi ini rumus lagi, tapi sebenarnya ini nggak untuk dihafal ya, tapi untuk dipahami dulu. Jadi sebenarnya aku harapannya nyampein ini agar kita tahu step by stepnya tuh uh, how we do that-nya gimana. Tapi nanti sebenarnya di industri teman-teman bakal punya langsung sel yang jadi atau mungkin udah ada software. Tapi ya harapannya di sini kita bisa step by step dulu agar teman-teman bisa tahu di mana harus merubah, di mana harus menyesuaikan atau di mana yang salah. Nah, sebenarnya itu uh, kunci yang aku harapkan dari melakukan step by step kayak gini. Oke, setelah tahu kita sebelumnya Reynolds number, kita harus tahu setelah itu friction factor. Jadi sesuai sifatnya akan menghasilkan faktor friksi yang berbeda. Jika laminar mungkin lebih kecil dan jika turbulen itu lebih besar, sangat mungkin. Tapi kalau kita lihat ya rumus turbulen tuh kayaknya iterasi banget dan memang iterasi. Itulah kenapa kita biasanya pakai komputer karena ngitungnya tuh nggak langsung masukin angka keluar, tapi kita harus mengiterasi sampai angkanya itu masuk. Iterasi itu maksudnya kiri kanan tuh bener, F-nya segini, F yang di kanan juga segini gitu. Itu yang dilakukan. Transisi itu jadi ada bagian ibarat kata kita lah ya, ada masa-masa labilnya gitu. Jadi fluida pun begitu, ada jarak di mana dia itu labil, jadi sifatnya kurang jelas. Dan itu untungnya dibantu dengan Moody chart. Nah ini jadi Moody diagram. Cara makanya gimana Kak? Sebenarnya cara makanya gampang juga ini. Dan ini bisa ngebantu kalian buat ngitung. Jadi kalau misal kalian pendekatan yang nggak mau kayak rumus, bisa pendekatan gambar. Bisa. Jadi sederhananya ini mungkin udah ada yang pernah, jadi namanya Moody diagram. Jadi sederhananya gitu. Teman-teman kan punya Reynolds number nih, ya kan ya? Kita kelihatan Reynolds number. Kak, Kak, KMC nanti kalau ada yang langsung nanya gitu, oh bisa langsung mention aku nggak? Aku nggak baca, nggak lihat, sorry. Aku nggak langsung baca soalnya. Nggak takutnya nggak langsung baca. Oh ini ada nanya. Kenapa Reynolds number nggak punya satuan? Memang karena dia sifatnya karakteristik ya. Jadi nggak semua. Jadi karena dia nggak punya satuan, dia itu secara matematis satuannya hilang. Tapi secara non matematis karena dia sifatnya karakteristik aja. Jadi angka dia itu di berapa gitu. Nggak perlu satuan kayak meter atau apa. Karena dia sifatnya karakteristik. Seperti aku bilang mungkin apa ya? Misal fraksi. Fraksi itu kan nggak punya angka satuan ya, karena dia itu perbandingan dari 100 misal. Berapa fraksi molnya 0,8 gitu. Tapi dia nggak punya satuan. Begitu pula dengan bilangan Reynolds, dia memang nggak punya satuan, tapi dia menunjukkan sebuah nilai gitu, bahwa dia tuh laminar, turbulen atau transisi. Apakah data yang diambil apakah data yang diambil tabel tertutup tidak Kak? Data ini kalau bilang data input nanti ada diambil dari tabel tertutup memang ada. Maksudnya tabel ini kali ya, maksudnya input. Apakah data yang diambil tabel tertentu tidak? Iya nanti ada tabel tertentu sih memang yang untuk jadi acuan data inputannya. Jadi nggak sekedar ya input kita cari sendiri sih sebenarnya. Jadi memang nggak langsung dikasih, kita cari sendiri dulu. Atau di soal misal atau dari klien tuh dikasih gitu. Oke, kita lanjut ke slide. Ini mau di diagram. Jadi oke. Jadi pressure drop calculation itu sederhananya setelah kita tahu Reynolds number, kita bisa tahu friction factor. Kalau pakai rumus bisa.
Kalau nggak pakai rumus, kita pakai Moody diagram. Caranya gini, kita bisa pakai pen nggak ya di sini? KMC, Kaima, ini kita bisa pakai pen nggak ya? Bisa ya? Wih, bisa ya? Kelihatan ya pennya ya? Oke gak nih? Jelas lah ya. Oke, kalau pennya kelihatan, boleh. Nih, jadi buat kita punya, nah ini enak nih kalau pakai pen, nih. Mantap. Pertama kita punya Reynolds number. Sip. Bedanya kita harus tahu ini juga nih. Ini juga penting diketahui. Relative pipe roughness. Itu perbandingan antara diameter dengan material. Jadi material dengan diameter. Jadi teman-teman kan punya material di sini nih. Rata-rata kan steel ya, steel. Rata-rata steel. Steel tuh 0,025. Ya udah tinggal dibagi sama D. Diameter teman-teman berapa? Nah, setelah tahu nilainya, kita cek di vertikal di sini dia ada di mana. Apakah dia di 0,05, 0,04, atau di antaranya gitu. Let's say setelah teman-teman hitung relative roughness tuh di 0,02. Nah, di sini. Misal Reynolds number-nya teman-teman taunya di turbulen di 10 pangkat 5. Di sini misalnya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal narik garis. Nggak tinggal sih, tapi ada soalnya prosesnya ya. Tinggal tarik garis itu ke sini. Sampai dia ke 0,02, tarik garis ke sini. Set, dapatlah friction factor 0,05. Jadi tahu-tahu teman udah punya Reynolds number, relative pipe roughness tinggal cek di sini materialnya apa dibagi sama diameter, tarik garis ke kiri. Itu gampangnya. Nah, ini bisa dibuktikan sebenarnya kalau teman-teman iseng nih, emang benar mau di diagram atau emang rumusnya benar. Bisa dicoba bandingin. Aku pun pernah membandingkan antara mau di diagram dengan enggak ya. Itu relatif cukup berbeda ya. Kalau rumus, sorry, relatif sama. Soalnya sama, hasilnya sama. Karena memang basisnya dari sini. Oke. Dan kalau lihat nih teman-teman, kenapa tadi aku hapus ya, sorry. Ya. Kalau kita lihat ya, laminar flow. Kalau teman-teman lihat di sini ada laminar flow di sini garis lurus, ya kan ya. Nah, ini menarik nih karena sesuai dengan rumus tadi. Di rumus kan juga kayak gitu. Laminar tuh sekedar membagi 64 dengan Reynolds number. Nah, sederhana kan ya. Tapi kalau turbulen, karena dia bentuknya udah polinomial atau dia panjang, rumusnya nggak linear, jadi dia pasti bentuknya kayak gini. Udah, oke. Kira-kira begitu. Sip, Pak, dulu kita lanjut dulu. Oke, so far so good, so nice. Oke. Kalau ada yang bingung Kak, masih nggak jelas nih Kak, Renault number nih aneh banget. Ya, nggak apa-apa. Tapi in reality mungkin kita nggak sepenuhnya bakal menghitung satu-satu kayak gitu. Kita lanjut dulu. Nah, setelah dapat Kak, udah dapat nih friction factor. Next apa? Kita udah bisa dapat pressure drop di pipa panjang itu berapa. Dengan catatan, yang aku merahin ini juga harus diketahui. Kita harus tahu length ekivalen, kita harus tahu diameter pipa. Kita udah punya F nih. Kita udah punya F ya, friction factor udah kita hitung. Kita udah punya density, kita udah punya velocity, udah dapet dua ya konstanta. Diameter kita punya, sorry, kita punya diameter. Tapi aku pengen tahu, length itu, nah aku nulisnya kan length ekivalen ya. Mungkin di sini ada yang mau bantu jawab gak? Kira-kira kenapa namanya length ekivalen gitu? Kenapa nggak bilang, Kak, kenapa nggak panjang pipa aja gitu? Kenapa harus ada length ekivalennya? Buat mempertimbangkan pressure drop. Ada yang mau bantu jawab? Oke, satuan British atau em, bukan ya satuan bisa mempengaruhi rumus, tapi di sini alasan kita memakai length equivalent sebagai sebuah nama itu bukan karena satuan sebenarnya. Oke, ada lagi? Tapi ya benar, satuan British itu penting ya, memperhatikan satuan itu penting di sini. Karena kalau beda satuan
Hasilnya bisa salah. Ini menarik. Nanti mungkin pas kita coba hands on bisa kebayang. Oke, jarak titik satu ke dua. Oke, satu titik kedua. Iya, jarak satu titik itu benar. Tapi eh, pipa itu kalau kita ngeliat pipa, kita nggak bisa menganggap dia itu kayak kita berpindah. Misal kita, misal aku dari sini ke Jakarta, dari sini ke Jakarta cuma 5 kilo gitu. Tapi kalau bilang, nah gini nih, ini bahasa aja ya. Dari sini ke Jakarta 5 kilo. Tapi kalau udah kita ngomongin perpipaan, kalau pipanya muter dulu itu tetap dihitung. Jadi kalau routingannya itu panjang, itu tetap kita hitung gitu. Nggak bisa kita nganggap, oh kita cuma pindah 5 kilo kok kalau dari peta. Gitu. Kita nggak bisa tarik garis lurus buat pipa. Pipa itu harus benar-benar ngikutin alirannya full. Kalau dia muter kiri, kita pertimbangkan jarak ke kirinya. Kalau dia ke kanan, kita pertimbangkan jarak ke kanannya. Gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, kenapa namanya length equivalent? Sebenarnya hubungannya karena di pipa, coba mungkin ada yang bisa menjawab, di pipa tuh ada apa aja selain pipa biasanya ada apa aja? Ada yang bisa kasih pencerahan? Misal di pipa tuh ada apa aja sih biasanya? Boleh katup, oke, fitting. Ah, ada yang jawab fitting. Nih yang jawab fitting nih DM terus nih, jangan DM. Langsung aja di publik. Valve. Oke, ada valve. Wah, betul. Valve. Katup, ada air ya, benar ada air. Elbow, cakep nih, ada elbow. Nah, oke, makasih teman-teman yang jawab. Jadi, kenapa namanya aku namain nangka ekivalen? Karena dia nggak cuma sekedar panjang pipa. Tapi, nih kita di background kita nih ada mungkin semacam valve ya. Tuh, di background nih ada sesuatu yang belok nih. Itu bisa ngasilin pressure drop sendiri. Tapi biasanya ada dua metode memang. Tapi aku biasanya akan memakai menganggap ini sebagai jadi kita punya konversi ke garis lurusnya. Misal elbow tuh sama dengan berapa berapa panjang garis lurus. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi misal oh, kalau kita punya elbow kira-kira itu dua kali panjang garis lurus. Jadi pas kita panjang, kita harus tambahin elbow sebagai panjang yang baru. Jadi misal panjangnya kan memang 5 meter, tapi dia punya elbow dua kali. Di mana satu elbow setara dengan tiga garis lurus. Oh, sorry, bukan tiga garis lurus, tapi satu elbow setara dengan misal setara dengan eh 5 meter. Nah, kita masukin berarti 10 meter ke panjang kita untuk mengconsider, untuk mempertimbangkan elbow tersebut. Kira-kira begitu. Sudah kenapa? Oh, elbow, sorry. Elbow tuh ini nih. Kalau pipa kan nggak lurus-lurus aja nih hidup nih. Namanya juga hidup ya. Pipa kan nggak lurus-lurus aja. Kadang ada belok kiri kanan dulu. Nah, itu mempengaruhi pressure drop. Yang belokan gini nih, teman-teman nih. Kalau lihat di backgroundku nih. Set. Nah, elbow tuh. Ini juga elbow, elbow. Valve juga ngaruh. Nah, ada moto ini mungkin motor ya maksudnya. Elbow tuh itu maksudnya. Jadi sesuatu yang belok, naik, itu kita sebut sebagai fitting ya. Tadi ada yang jawab fitting nih, bener nih fitting. Nah, aku mau nunjukin gambar sih, tapi oh iya bisa nih. Mungkin aku boleh beralih sedikit ke eh, ngasih, nggak aku mau ngasih gambar aja sih, biar teman-teman kebayang juga. Mana ya, valve and fitting. Ini yang kelihatan apa? Slide bukan? Slide ya? Ya di PPT pressure drop. Oke, oh masih pakai reserve ya? Oke, nggak apa-apa. Oh, kita nonton dulu. Yang penting kita mendalami masing-masing. Hmm, nggak ada yang nggak pakai gambar ya, contohnya. Kok ini digambarin dulu. Seo, apa aja di... Oke, valve and fitting and valve and fitting. Aku mau nyantain gambar aja sih sebenarnya, biar lebih kebayang kita semua. Tapi gambar juga nggak ada di buku Gian Kopis nih. Ya, cuma aku valve and fitting. Oke.
Oke, fitting, fitting, fitting. Nah. Contoh-contoh ya, ada nih. Aku share screen dulu ya. Kita pindah dulu ke sini. Share. Oke. Ini tadi buat tanya fitting kayak gimana, biar lebih kebayang kita ya. Jadi di pipa tuh nggak semuanya lurus-lurus aja. Misal dia ada yang bentuknya, sorry, ada yang kayak gini kebagi dua, ada yang dia bercabangnya kayak gini, ada yang belok kayak gini gitu. Itu kita sebut sebagai fittingan kayak. Dan pasti pipa biasanya ada fitur itu. Nah, yang kayak gini-gini dikonsider sebagai panjang juga. Hitung panjang gimana? Nanti kita sambil bahas gimana caranya. Oke, kita lanjut dulu ke slide. Makasih yang nanya teman-teman buat klarifikasi. Nice. Ya, kalau ada yang langsung langsung nggak jelas, langsung aja. Lebih enak kayak gitu emang bener. Oke, kita lanjut. Pressure drop udah. Friction loss. Masih friction loss, pressure drop sih. Judulnya salah nih. Oke, tadi yang kita bahas. Jadi teman-teman, kita tadi udah bahas ada fittingan. Fokus di slide kanan aja. Jadi nanti aku nyampeinnya mungkin rumusnya agak nggak kompleks sih. Rumusnya emang kayaknya ribet. Cuman aku nanti kita pakai penerapan yang sederhana aja. Jadi ada dua metode memang. Biasanya aku pakainya pakai LE per D. Ini kalau kita lihat ya di kanan nih. Sorry. Hmm, pulpennya kok hilang ya? Gimana kita bisa lihat? Oh, ini dia. Pennya ada nih. Sip. Oke. Draw. Kita nanti metodenya LE per D. Ini lebih sederhana. Tapi aku juga bakal sampein hitungan yang pakai eh, koefisien. Kita nyebutnya koefisien. Jadi teman-teman yang tadi aku cerita, kalau teman-teman punya valve, let's say kita punya gate valve, punya globe valve, check valve yang ada di dalam pipa, itu kita harus consider sebagai sebuah panjang untuk dimasukkan ke perhitungan pressure drop. Jadi kan di pressure drop balik ya. Nah, ada L kan. L ini pastikan juga mengconsider atau memasukkan unsur uh, fittingan, nggak cuma sekedar nggak cuma sekedar panjang pipanya aja, tapi ada fittingannya. Misal elbow, T, T itu yang kebagi dua, misal yang kayak T, huruf T. Opening, gate valve, globe valve juga penting dimasukkan. Misal teman-teman di tengah-tengahnya ada gate valve atau ada globe valve, itu penting di consider sebagai sebuah pressure drop. Oke. Yang kiri mungkin bisa diabaikan, tapi ini ada di buku Gian Coplis. Jadi aku ngacu untuk friction loss fitting itu di buku itu yang punya datanya. Kalau yang kanan ada di bukunya Paris, Chemical Engineering Handbook. Oke, lanjut. Friction loss fitting attachment, oke. Ini aku agak singkat ya. Ini cara ngitung langsung jadi sebuah kita nggak pakai ini dulu di sini. Tapi kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa cek di Gian Coplis. Jadi ini sama aja kayak teman-teman dapat nilai yang di sini, tapi buat friction loss. Tapi kan kita langsung masukin ke L ya. Jadi kita nggak tahu ini dulu. Jadi ini rumus utamanya sebenarnya. Jadi L itu panjang pipa. Ini nanti ditambahin satu-satu. Cuma yang aku nanti kita coba adalah kita langsung pakai L per D. Jadi L per D-nya berapa? Langsung kali diameter itu yang kita masukin sepanjang. Jadi nanti kita untuk sekarang kita nggak perlu ini. Kita langsung masukin panjang yang ke sini. Jadi rumus ini udah termasuk ini. Jadi rumus ini nanti ini kan L-nya ada ini. Langsung kita masukin ke sini. Meskipun nggak semuanya praktikal ya, ada aja yang bisa ada. Oke. Kita dapat pressure drop total dari sebuah pipa. Sejauh ini udah sudah bisa tahu aliran pipa ini pressure drop berapa apa sampai kita tertentu banyak ya. Oke. Sampai kira-kira ini dulu. Kalau ini dari Asia yang sini ini dulu. Oke, dicat sama. Oke, kita dulu. Jadi tadi kita tahu
sedikit tentang nggak sedikit sih lumayan lah ya. Tahu pressure gimana ngitung, udah tahu pertimbangan dalam sebuah pipa itu ada apa aja dan dimasuk panjang juga harus tahu. Nah, setelah kita tahu kriterianya apa, nah, kriteria itu jadi kalau kita masuk ke AI 4JA ini kenapa kita punya standar ya. Jadi kita nggak bisa sesederhana ngasih angka oh udah bisa nih pipanya jalan gitu. Nah, dengan kanan ini ini nggak langsung gitu teman-teman. Kita punya standarnya. Pertama biasanya nih aku ngacu ke API ya. Di API itu pertama kita punya yang namanya liquid phase atau erosional velocity. Jadi ada maksimum velocity yang kalau dicapai itu bisa menimbulkan erosi pada pipa dan itu dicegah. Itu dihitung untuk liquid. Ini rumusnya take it for granted aja. Emang langsung dipakai bisa. Dan ini memang diminta biasa dalam sebuah di API itu diminta. API itu maksudnya standar pipa industri migas itu diminta berapa erosionalnya. Kedua, untuk gas phase karena kita hari ini cuma incompressible yang nggak bisa diinkompres kayak liquid kita nggak bahas gas. Tapi gas tuh ada. Kalau gas kita punya standard velocity. Jadi kalau bisa kecepatannya jangan kayak kecepatan suara karena bakal kayak suaranya berisik banget itu pipanya. Kalau bisa di bawah kecepatan suara, sonic velocity. Tiga itu, nah ini ada lagi DP per 100. DP per 100 itu limitasi dari sebuah eh, proses. Jadi gini teman-teman, sederhananya. Teman-teman punya DP tadi. Nah per 100 meter DP-nya berapa? DP itu maksudnya pressure drop, sorry. Ini biar lebih sederhana ya. Ini maksudnya pressure drop. DP itu pressure drop. Limitasinya adalah pressure drop. Nah, jadi nggak semua pipa tuh bisa ini standar yang diajukan ya. Mungkin nggak praktikal semua, nggak. Tapi ya standarnya bisa dipakai agar kita bisa tahu this pipe is optimized or not. Jadi jangan sampai pipa kita kegedean bisa ngalir tapi nggak ekonomis dalam artian ya jadi boros lah. Nah ini penting kita harus punya limitasinya. Salah satunya kriteria line sizing. Line sizing tuh nunjukin per DP per 100 meter berapa. Let's say tadi DP-nya teman-teman dapat angka misal 100 PA, nah, 1000 PA lah, 1000 PA. PA itu kan satuan tekanan. DP per 100 berarti 10 PA per 100 meter. Jadi tiap 100 meter panjang pipa, dia ada penurunan tekanan 10 PA, 10 Pascal. Apakah sesuai kriteria? Kita harus lihat servisnya apa. Di sini di kiri ada servisnya. Rekomendasinya standarnya 0,92 kilogram per sentimeter. Oke, kita convert dulu ya. 1 kilogram per sentimeter itu berapa ya waktu itu ya? Kita convert dulu, biar kita lebih bayang. Sebentar, aku sambil convert. Eh, biasanya aku pakai PA sih, Pascal atau bar. Tapi kalau kilogram aku jarang. Oke, kecil sekali. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa kita bikin sendiri acuannya, standarnya. Jadi misal kalau 10 PA tuh ternyata masih di bawah 0,92 kilogram per sentimeter eh, kuadrat ya. Atau ini satuan juga sih, satuan satuan tekanan. Kalau masih aman, kita bisa lanjut. Kalau masih jauh, misalnya masih di bawah banget nih, berarti bisa aja pipanya kita gedein. Pipanya kita gedein. Agar nilainya nggak terlalu jauh sama inilah. Sorry, pipanya bisa kita kecilin. Agar nilainya mungkin nggak terlalu jauh. Gitu kira-kira. Oke. Kenapa kita kecilin? Karena kalau teman-teman ingat rumusnya, aku balik dikit. D itu di bawah ya. Jadi teman-teman makin nurunin diameter, makin besar pressure drop. Jadi misal teman-teman udah ngitung nih pressure dropnya berapa, ternyata pressure drop per 100 meterku masih di bawah standar nih Kak, masih di bawah general DP per 100. Bisa gak ya diturunin lagi? Coba dulu. Kalau bisa lebih bagus karena teman-teman berarti mengurangi cost dari desain pipanya. Penting banget ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, sampai di line sizing ada pertanyaan nggak ya sebelumnya? Di line sizing sebenarnya aku cuma mau nyampein
aspek sederhana sih bahwa bahwasanya dalam kita melakukan optimasi, kita perlu melakukan eh, kriteria. Kriterianya apa ya tadi yang ini, DP per 100, velocity berapa rata-rata dan segala macam. Kita kan velocity bisa mengukur ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu? Oke. Oh, ada berapa jarak pemasangan yang bagus untuk air vent valve? Air vent valve. Oke. Makasih ya, Mas Ali ya. Untuk air valve, oke. Nah, ini menarik sih. Oke. Untuk Kak Mas Ali, aku dalam dunia proses desain pernah menghitung air vent. Namun sebenarnya sejauh ini yang aku pahami dalam hal proses ya, proses dulu ya. Air vent itu kan berarti untuk udara ya. Kalau untuk udara sendiri, faktor air vent itu biasanya safety aspek sih. Jadi kita emang ngasih jarak agar saat dia kerilis itu nggak langsung kena ke tangkinya. Jadi memang ada jarak tertentu. Tapi itu sangat standarnya. Jadi kita harus ngecek standar air vent-nya berapa. Tapi dalam segi proses wise, aku yakin dia nggak ada standar ininya sih. Nggak ada dalam proses wise karena dia gas. Maksudnya kalau pertimbangan pressure drop ya. Misal kita kita lagi bahas pressure drop kan. Jadi kalau pertimbangan pressure drop, kalau udara tuh cenderung kecil pressure dropnya. Dan kita hari ini kebetulan nggak bahas udara ya atau air ya. Jadi biasanya dalam proses wise kita langsung ngacu ke standar ini aja. Kalau aku bisa ngukur sih pressure drop udara tuh berapa sampai dia keluar. Jangan sampai pas dia fan, nah ini konsep aja ya. Yang aku pikirkan adalah saat fan-nya kebuka, saat air fan yang ngalir, jangan sampai udaranya tuh emang nggak cukup buat dia keluar. Nah itu ada standarnya buat air fan memang. Nanti aku coba follow up lagi untuk lebih lanjut. Soalnya aku pernah ngitung untuk fan memang, venting pernah aku hitung. Tapi aku harus mastiin lagi standarnya apa yang dipakai. Tapi memang untuk udara biasanya press dropnya kecil. Jadi pasti dia bisa lepas, dia bisa agak panjang pun nggak apa-apa. Yang penting dia safe untuk dirilis. Jangan sampai dia terlalu dekat sama tangkinya, tapi agak ke atas dikit. Nah, itu tuh jadi konsiderasi sih. Bentar kita bahas lagi. Menarik sih. Oke. Apa dampak pressure drop untuk pompa? Oke. Ini sederhananya, jika pressure drop makin besar, maka jika teman-teman butuh tekanan besar di ujung, maka pompanya butuh lebih besar. Head pompa lebih besar. Kira-kira begitu. Oke. Kita lanjut dulu ya. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang ke pump sizing. Nah, pas banget tadi nanya apa hubungannya ke pompa. Sekarang kita bahas hubungan sama pompa ya. Jadi, oke. Tadi yang kita rumus Bernoulli kan. Jadi, aku sedikit mengingat teman-teman sama pressure balance. Jadi, Pak Bernoulli ini bilang bahwa tekanan itu antara di bawah dan di atas itu harus sama. Nah, saat gak sama, ada pressure drop, maka kita harus consider dengan head pompa sehingga tetap balance. Jadi kalau lihat ya teman-teman ya. Jadi misal H-nya lebih tinggi, kanannya lebih besar, ditambah ada pressure drop. Maka W di sini kalau ada lihat W-nya, nah W di sini itu penting untuk itu yang menjadi pompa kita. Pompa kita tuh segini butuhnya. Karena tadi teman-teman, dalam perjalanannya kita ngelihat bahwa pipa kita tuh mengalami banyak perubahan kanan. Misal dari kanannya berkurang karena pressure drop, ini ntar hilang karena jarak antara pipa bisa kita consider sama. Tinggi biasanya berubah ke kanan kalau sama hilang, kalau enggak hilang. Ditambah pressure drop yang tadi kita hitung. Tadi dua, dua sesi sebelumnya kita belajar pressure drop kan. Saat ternyata dari awal kita mengalami pressure drop dan kita nggak bisa mencapai tekanan tertentu, logika sederhananya kita harus punya kenaikan tekanan. Dari mana dibantunya? Dari pompa. Nah, aku tulis W di sini karena itu. Oke, oke lanjut dulu ya. Uh, udah sejam aja ya nggak kerasa.
Oke, differential head. Nah, aku ada gambar kok sederhana gini. Oke, tadi kita udah coret. Aku kan coret-coret nih. Tadi nggak jadi, ini nggak jadi, ini nggak usah. Oke, sederhananya kita bisa kayak gini aja. Kita bisa tahu W kita itu dari sini. Berarti tekanan, selisih dari tekanan, selisih dari ketinggian, dan ditambah dengan pressure drop, itu adalah W yang kita butuhkan. Sepakat kan? Sepakat ya? Ada komen nggak? Jadi ini dulu ya sederhananya. Oke, oh menarik nih. Kak di Bojonegoro, woi Bojonegoro nih. Sulit air bersih, apakah bisa pengaruh dengan pipanya? Kalau airnya kualitas air, selain konsiderasi pipa, kita harus pastikan dulu apakah pengolahan airnya tepat dan juga apakah sumurnya kurang dalam. Biasanya tuh karena kurang masuk, masih campur sama tanah. Ini sederhana aja. Kalau di rumahku Ciputat kebetulan kayak gitu, kayak kalau airnya tuh nggak bersih, selain kalau kita udah pakai filter nih, ya biasanya karena kurang dalam aja. Udah berarti tanah tuh udah habis yang di kedalaman tertentu harus lebih dalam. Bisa kayak gitu. Untuk schedule pipa, ini bagus nih. Schedule pipa itu ini benar. Jadi aku nggak nyampein di sini sih, tapi memang dan aku nanti harapannya teman-teman ntar bisa baca lagi. Schedule pipa tuh jadi pipa tuh punya schedule dan schedule ini mempengaruhi diameter, Mas Andi. Jadi nanti diameternya itu jangan jangan kita mungkin nanti di industri tahu diameter tuh nggak sekedar berapa milimeter, nggak gitu. Tapi diameter dikasih tahu pipanya berapa 4 inci, schedule-nya berapa. Nah, kita punya tabelnya yang bakal kita lihat berapa nanti hitungnya. Tapi nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Ini boleh di save ya. KMC boleh ntar tanya di save dulu. Kak, contoh label pada pipa di migas. Contoh label. Aku nggak, mungkin bukan label ya, tapi tagnya number ada sih. Taggingannya ada. Tapi kalau label kayak hazardous itu nggak cuma di pipa, tapi mungkin di areanya udah ditandain. Kalau ini panas, kalau ini alirannya, kalau dipegang panas tuh ada. Jadi kayak label-label tertentu aja sih kalau yang gue pahami. Tapi spesifiknya mungkin tergantung dengan service. Jika dia two phase, biasanya ntar dia banyak langkah struktur yang emang mencegah dia mengalami uh, vibration, atau kalau dia memang dia panas ada warningnya kayak gitu sih, mungkin label sederhana. Oke, oke kita lanjut dulu. Stop dulu ya. Oke, kita sepakat di sini dulu ya. Kita udah tahu pressure drop, kita tahu berarti kita butuh pompa berapa. Lanjut. Nah, ini gambaran sederhana ya. Teman-teman misal lagi nyedot nih tangki dari segini, terus ngirim ke tas. Jadi sebenarnya H-nya itu, aku nyebutnya head, bukan tekanan. Jadi pompa tuh jarang kita bilang tekanan berapa. Kita bilang head pompa berapa. Oh, pertanyaan lagi. Ada yang tahu nggak kenapa kita nyebutnya head pompa? Kita menyebutnya nggak. Kalau di industri, kita terminologinya biasanya pressure, nggak ngomongin tekanan pompa berapa, tapi nanya head pompa berapa. Kira-kira teman-teman ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira kenapa aku nyebutnya head, bukan bukan tekanan. Bisa kayak, pompa nih headnya berapa, Vin? 12 meter, 5 meter. Ada yang pernah dengar kenapa? Dan ini biasa dipakai head. Biasa pakai head. Oke, ada yang jawab? Selalu di DM nih jawabannya. Head karena energi satuan jarak. Ini ada yang jawab nih, menarik nih. Karena head itu kan udah dalam satuan jarak. Oke. Betul, betul. Ada lagi yang bantu? Oke. Jadi teman-teman kenapa kita bilang head? Kita bilangnya head. Sederhananya gini. Sebelumnya kan kita bahas tekanan ya. Tapi tekanan itu dipengaruhi sama densitas dan segala macam. Kalau kita ngomongin tekanan, bisa aja pompa itu buat servis yang berbeda. Tekanannya beda. Tapi kalau kita ngomongin head, mau itu air, mau itu hidrokarbon, headnya pasti sama. Meskipun nanti tekanannya beda, tapi headnya pasti sama. Karena dia persatuan, kalau kita rumus ya. Gue akan rumus nih. Minggu-minggu gini kelihatan pusing juga. Ini kayaknya nih. Ini turunan dari KH. Itu bagi. Jadi haknya itu sederhananya. Kalau aku teksnya
kalau nyari head itu sebenarnya kalau lihat dari satuan aja itu di P, P, P. Jadi P itu tekanan, kelihatan ya, yang aku catat ya. Sederhananya itu kayak gini. Jadi H itu adalah H itu headnya, let's say ini head. P per G ditambah ya H-nya. Jadi kalau kita bagi semua ini dengan rho G atau rho itu densitas dan G, ini bakal ngasih rumus yang mungkin kayak gini ya. P1 plus rho G ditambah H ditambah setengah MV kuadrat tapi kan hilang ya. Nah, jadi satuannya memang sebenarnya jadinya head. Jadi aku lebih suka nyebutnya head sih. Nah, kalau ngomongin head, so. Oke, lanjut dulu. Jadi alasannya itu. Jadi nanti kalau teman-teman jangan kaget kalau pas ada yang kan tadi banyak beberapa mahasiswa ya kayak pas kerja kita ngomongnya kok head ya. Head itu apa? Ya head maksudnya itu tekanan per satuan densitasnya. Tuh. Oke, lanjut. Temperatur air atau oke. Kita lanjut dulu. Kita dikejar waktu ternyata. Langsung izin. Oke, ini sederhananya differential head. Ini kita tahu head yang dibutuhkan berapa. Ini gambaran sederhananya. Suction head. Jadi ingat statiknya teman-teman. H-nya dari sini ke sini. P1 P2-nya ke sini, oke. Nah, ini jangan sampai kejebak ya. Kalau misalnya kita ngirim, kalau suction, ini yang jadi perhatian juga nih. Pastikan teman-teman mengconsider itu dari suction. Jangan dari sini. Jangan dari sini. Kalau bisa dari sini. Dari garis batas normal liquidnya ada di mana? Cek dari situ. Tapi kalau pas ngirim, jangan dari sini. Kalau liquidnya cuma di sini. Tapi dari atas. Oke? Ini penting. Karena dengan kayak gini, takutnya kalau kita cuma ngasih di bawah sini, pompanya itu bisa nggak cukup. Bisa aja tekanannya tuh beda. Kan beda loh. Kalau suction, kalau tekanan kan rho GH ya, H itu tinggi. Kalau teman-teman consider tinggi dari sini ke sini, bisa lebih kecil. Bisa-bisa ntar tahu-tahu hitungannya nggak masuk gitu. Pressure dropnya nggak cukup pompanya buat pompa gitu. Tapi kalau dari sini ini masuk. Kalau di sini ini bisa bagus. Terus kenapa nggak dari sini, Bang? Bang Alvin lagi. Kalau di sini kenapa nggak dari sini? Nah, kalau nggak dari sini, kalau dari sini, ini lebih apa kita nyebutnya ya? Lebih bukan lebih oke, lebih konservatif aku nyebutnya. Karena kita lebih tinggi. Lebih tinggi artinya kita lebih butuh tinggi kan. Takutnya kalau aku ngasih di sini, pas di liquid, dia nggak bisa nyampe sini pompanya. Karena hitungan headnya cuma nyampe sini. Nah ini jadi catatan juga. Pastikan suction dan discharge-nya tingginya dicek lagi. Kalau simpelnya sih kalau suction lihat level liquidnya berapa, tapi kalau discharge lihat valve atas itu ada di mana. Ya udah sesuaiin aja sama tinggi equipmentnya bisa sesuai tinggi tangki gitu, gitu aja. Oke, Oke, kita lanjut dulu. All clear ya. Mungkin aku agak cepet dulu lagi tanya di hold dulu aja nggak apa-apa. Sampai kita lanjut dulu. Nah, ini mungkin ya udah agak terakhir. Karena bisa kita coba hands on. Sama, mungkin saya tanya jawab bentar. Satu lagi, NPSH. Ada yang pernah dengar nggak di sini teman-teman NPSH apa sebelumnya? Ini penting banget buat pompa. Dan ini menjadi data inputan selain head. Jadi pompa tuh punya dua inputan biasanya. Headnya berapa, karakteristik fluida, sama terakhir NPSH. Tapi yang biasa dihitung NPSH juga. Ada yang di sini yang tahu kira-kira NPSH itu apa? Yuk, yang dulu belajar mekanika fluida, yang suka mekanika fluida ada gak? Tunjuk tangan dong. Wah, mantap nih. Top nih. Kayaknya bisa diakses di YouTube gak? Waduh, ya menarik tuh kalau di YouTube ya. Mesin coba. Oh, ada yang nanya, sorry. Adel, suction itu maksudnya bagian isapan pompa. Jadi suction itu misal pompa nih. Dia kan pasti ngisap sesuatu. Suction itu menghisap, jadi dia ngisap dari sini. Discharge itu pompa yang udah dikeluarin. Jadi kalau kita lihat gambar, sederhananya suction tuh ini,
Discharge itu bagian sini. Karena dia setelah keluaran pipa, pompa. Oke, itu ya. Oke, ada yang jawab nih tadi dari siapa nih namanya? Yang jawab ada Kak Ima nih. Mirip nama MC-nya. Katanya nilai batas suction biar nggak mengalami kavitasi. Betul banget. Jadi jadi pompa itu bisa mengalami kavitasi. Kenapa bahaya kavitasi? Gini, pompa itu kan muter ya. Pompa sentrifugal ya. Kita ngomong sentrifugal. Kavitasi itu adalah kejadian di mana tekanan itu turun di bawah tekanan uapnya. Sehingga yang harusnya liquid pas masuk pompa, dia menjadi sebuah bubble-bubble berbahaya. Kak, nah ini menarik nih. Di dunia teknik, bubbling itu kalau masuk ke impeller atau masuk ke centrifugal things, kayak pompa sentrifugal, itu bisa merusak impeller pada akhirnya. Bisa terkuras. Bayangin teman-teman punya gear nih, terus banyak gelembung-gelembung yang ngalir cepat, itu bisa merusak impeller dari pompa. Nah, itulah kenapa kita perlu mengconsider eh, kavitasi. Jadi kavitasi itu kejadian di mana liquid itu tahu-tahu karena pressure dropnya itu parah banget, dia sampai nguap. Bisa gak? Bisa banget gitu. Sebentar, aku maaf banget. Oke. Sebentar ya, aku agak off dikit nih suaraku. Oke, lanjut lagi. Sorry tadi ngobrol dulu. Oke. Kira-kira gitu ya, kenapa kita perlu kavitasi. Nah, apa hubungannya sama rumus ini? Sebenarnya ini sederhana sih. Jadi MPSA itu kita perlu empat hal. Tekanan absolut, tekanan statis, friction loss, tadi kita udah bahas, sama yang baru nih, tekanan uap. Ini nggak dihitung sih, tapi kita cari sendiri. Nah, kita lihat gambar lagi. Kita punya empat ya, tekanan absolut, statik, friction loss, tekanan uap. Kita lihat gambar lagi. Let's say di sini aku punya tekanan uap itu hmm, satu ATM. Misal ini kan tertutup ya, berarti 0 ATM lah. Oke. Oke. Misal tekanan absolut. Absolut itu tekanan di atas liquidnya. Jadi misal nih teman-teman punya wadah, absolut tuh di atas liquid tuh ada berapa tekanannya. Jadi tekanan di sini nih. Ini kan ada yang tekan nih. Nah, ini tekanan absolutnya. Kalau dia memang tangki dengan pressurize, berarti ya tekanan tangki itu yang dipakai. Misal tekanan vesselnya berapa nih bang? Tekanan vesselnya berarti misal tadi misal 0, kalau 0 ATM nggak mungkin sih. Kalau 0 ATM kebuka. Kalau 0 ATM ketutup bisa sih. Jadi dia kayak vakum ya. Tapi kalau dia kebuka, misal kayak tangki wadah yang kebuka keluar, itu satu ATM aja karena memang kanan atmosfer kan satu ATM. Let's say jangan ATM deh, aku lebih enak pakai bar deh. Misal kayak cuma satu bar. Saya segini. Let's say satu bar. Terus satu lagi tekanan statik itu gini. Statik itu, nah ini bisa dicatat, ini bisa dicatat ya. Teman-teman itu untung, aku nyebut untung ya. Kalau teman-teman punya baseline agak tinggian dibanding pop karena pompa bakal dibantu sama tekanan statik turun. Ya logika sederhana aja. Kalau punya statik yang lebih tinggi pasti turun kan. Nah, jadi statik itu bisa positif atau negatif. Tapi kalau di sini karena tingginya itu lebih di atas pompa, berarti dia positif. Masih dua dua, masih dua meter. Apa rumus ketiga? Apa rumus ketiga? Apa rumus apa akan lanjutin? Vapor, friction sama vapor ya. Oke. Let's say teman-teman udah menghitung kalkulasi pressure drop di rumus sebelumnya. Let's say ya udah ya. Dan teman-teman tahu ternyata, oh uh, kanan itu lossnya kita dapat loss 0,9 bar. Oke. So segini ya. So segini. Statiknya segini, lossnya segini.
Ini statik, ini tekanan absolut. Oke. Sekarang kita coba kurangin. Kan sesuai rumus ya. Di rumusnya kan berarti kavitasi itu NPS 1 bar berarti karena dia statiknya positif di atas kita tambah 2 bar kurang sama 0,9. Let's say kita dapatlah 2,1 bar. Ada yang ketinggalan nggak? Nah, ada yang nanya, ini sekalian ngejawab juga ya. Nilai batas suction biar gak ngalamin surging. Jadi, ada yang nanya nih, menarik pertanyaannya. Nilai batas suction sebenarnya standarnya nggak ada, karena itu kita hitung. Jadi, yang harus sesuai NPS, makanya NPSH-nya tuh harus masuk. Jadi, contoh ya, ini kita lanjut balik ke slide. Ternyata dari data, sorry, ini agak nggak enak, ini nggak friendly gitu ini. Oke, sip. Ternyata, misal nih, ini ada yang nanya yang menarik nih. Tahu tahu standarnya tuh kavitas itu nggak? Cek NPSH-nya positif atau enggak. Jangan sampai ternyata pas teman-teman cek vapor pressure-nya, dia itu ternyata misal misal ini nggak mungkin sih, bisa lebih kecil, cuma ada aja. Misal 3 bar, misal 3 bar PVAP-nya. Misal vapor pressure 3 bar. Nah, ini bakal ngaruh ke sini. Karena kan rumusnya ntar dikurangin lagi sama PVAP kan. Nah, kita lihat hasilnya apa? Hasilnya minus. Artinya dia udah di bawahnya vapor pressure. Saat dia di bawah vapor pressure, maka dia akan drop di bawah kanan uap. Saat dia di bawah tekanan uap tadi, maka besar kemungkinan dia mengalami kavitasi. Jadi acuan kita mengalami kavitasi itu dari hitungan ini bisa. Jadi nggak perlu. Jadi sesuai kalau ngomongin standar bakal beda. Ini yang nanya tadi ya, bakal beda tiap pompa bisa banget beda karena dia tiap fluida beda, strukturnya beda. Tapi teman-teman harus mastiin ini. Jadi kuncinya di vapor. Teman-teman harus tahu vapornya bro, vapornya dulu. Jangan sampai dia di pompa reduce jadi uap itu kira-kira. Oke, oke, untuk wrapping up sedikit, udah sejam juga ternyata. Aku sebenarnya mau ke hands on, tapi sebelum ke hands on, ini acuanku hari ini. Jadi hari ini aku ngacu ke 3 dokumen. Aku mau ke study case, cuma nggak tahu ini bakal bisa kita selesaiin semua atau enggak. Tapi nggak apa-apa, kita bakal coba study case tetap. Cuma sebelum study case, mungkin ada yang mau ngasih tanya nggak atau belum jelas? Enggak, mungkin beberapa menit dulu. Oke. Ini mending mau study case dulu, atau mau tanya jawab dulu nih, mendingan nih. KMC, tanya jawab dulu aja atau mau study case dulu? Bebas ya aku. Mau tanya jawab boleh, study case boleh. Gimana? Oke. Mau study case dulu nih teman-teman. Study case dulu kali ya. Kalau nggak jawab nih. Study case, oke boleh. Charging. Tadi ada nanya charging. Charging maksudnya discharge tuh pompanya dikeluarin. Jadi keluaran pompa tuh aku nyebutnya discharge. Nah, discharge tuh keluaran pompa. Suction hisapan pompa. Charging tuh tadi aku nggak nyebut charging sih. Aku nyebutnya discharge. Permisi Kak, ini pengaruh ke penyaringan air gak? Nah, ini bagus sih pertanyaannya. Jadi gini teman-teman. Nah ini uh, buat jawab Kak Rahmat. Jadi sebenarnya uh, kalau ngomongin penyaringannya itu depend sama vendor. Kayak ya udah kalau kita punya berapa request berapa. Tapi kalau kita ngomongin hidrolik ngaruh, bisa ngaruh karena penyaringan biasanya butuh pressure drop kan. Nah jangan sampai pressure drop. Nah sebenarnya sebenarnya implikasinya bukan membuat dia jadi jelek sih, tapi lebih kepada kalau kita bikin uh, kalau kita bikin hidrolik
ada filter, itu jadi pressure drop sendiri. Jadi misalnya dia ngalir ke filter, filter pasti menghasilkan pressure drop. Alhasil saat kita lagi ngehidrolik ada filter dulu, terus lanjut lagi, kita harus ngurangin pressure kita saat masuk. Misal masuknya itu 10 bar, tinggi banget. Ada filter di mana pressure drop filternya itu 0,1 atau 0,5. Berarti pas keluar itu udah 9,5. Kita nggak bisa bilang 10 bar lagi. Tapi penyaring ke penyaringan bisa. Biasanya penyaringan butuh tekanan di awal. Nah, itu penting. Nah, itu bisa tuh. Jadi, misal nih, Kak Rahmat punya filter yang butuh tekanan, aku nggak tahu ya, biasanya tekanan filter ada selisihnya. Biasanya tekanan itu by pressure drop ada batasan atasnya. Jadi kalau bisa pas nyampe filter dia butuh berapa tekanannya. Jadi kalau di bawah takutnya proses filtrasinya nggak bagus. Itu bisa aja jadi konsiderasi. Itu apa yang harus didiskusikan sama vendor. Tapi seingat aku kalau filter aku jarang, aku cuma masukin sebagai ini aja sih. Itu by ini aja kayak oh kita butuh segini tekanan dari vendor. Misal vendor filter bilang kita butuh tekanan segini, ya udah kita provide pipa hidrolik yang memang bisa ngirim tekanan segitu ke filter. Tapi kalau memang ada requirement, paling requirementnya paling berapa sih pressure drop dari filternya. Itu ya, Karamat ya. Izin Kak, apakah MPSA sama dengan tekanan hisap? Beda. Tekanan hisap itu tekanan di ujung sebelum dia di suction. Jadi kalau mungkin ya, aku mau ngasih sederhana. Jadi kalau ngomongin tekanan hisap di sini. Ini tekanan hisap nih. Jadi pressure dia masuk sampai sini aja nih hisapnya. Kalau hisap dia di bawah evaporation, itu udah bisa dipastikan dia mengalami kavitasi. Tuh ya. Sebenarnya cukup tekanan nggak sorry ini kayak nggak perlu juga di absolut. Sorry. Ini kayak nggak perlu. Kalau buat hisap doang kayaknya cukup dua ini aja. Static sama friction loss aja. Hisap tuh pokoknya yang sampai ke ujung pompa kan. Nah, itu aja. Itu sih. Jadi bagus pertanyaannya. Jadi suction tuh pas di pompa. Tapi beda sama NPS. NPS tuh buat mastiin eh, suction head kita positif atau enggak. Tapi dia termasuk bagian dari suction memang. Cuma konsiderasinya lebih ke head buat toleransi. Nice. Good pertanyaan. Oke, aku mau kalau kalau belum ada, mungkin kita sedikit lihat ya buat tanya jawab ya. Kayak tadi sorry, buat study classes. Study classes aku bikin tapi itu belum jauh-jauh. Jadi lupa lupa jawab. Jadi kita lanjut. Nah, kalian bisa buka dua tools ini, bebas mau yang mana. Yang bagus yang punya checkout. Tapi aku punya template excellent yang aku bikin buat training kali ini. Tapi nggak bisa dipakai buat kerja ya. Jadi jangan dipakai buat kerja, takutnya beda standar. Tapi aku share di sini deh link Cemaxnya. Mana ya? Ada kok. Saya. Oke. Oh ada. Kalau share screen, aku share ini dulu linknya dulu. Share. Kalau aku share dia as viewer kan bisa buka gak ya? Lupa nih. Nggak bisa ya? Ya udah, copy aja. Kalau kalian ntar ngubah rumusnya. Ya. Nah, nih. Buka dua itu dulu. Ini penting. Aku share di meeting group. Jadi NPS satu bagian dari suction head, tapi kalau kita cuma ngomongin suction doang itu bisa dihitung dari ujung dari pipa tuh berapa tekanan. Itu aja sih. Oke. Udah semua ya? Udah bisa buka belum? Oke. Sebenarnya lebih cepat. Nah ini sebenarnya kalau pakai kalkulasi yang satunya cepat banget sih. Kedua tuh. Tapi nggak apa-apa. Kita bareng-bareng ya. Aku kasih 5 menit nyoba dulu.
Setelah itu kalau emang harapannya sih nomor satu bisa kejawab, nomor dua ya harus sekarang. Tapi ntar kita coba bareng kalau. Oke, next. Tadi case kayak gini. Aku mungkin kasih 5 menit, 10 menit kali ya buat jawab. Nah, perusahaan mendapatkan sebuah proyek EPC untuk memasukkan sebuah pompa baru. Sebagai proses engineer, Anda diminta memverifikasi sebuah dokumen fit untuk memastikan panjang pipa pompa yang dipakai sesuai. Tolong verifikasi apakah, jadi kita teman-teman jadi engineer nih ceritanya. Terus ada proyek baru, EPC, Engineering Procurement Construction, di mana dia pengen masang pompa baru. Nah, teman-teman sebagai proses engineer diminta memverifikasi apakah dokumen fit yang dikasih itu udah sesuai pipanya panjang berapa dan berapa hektometer. Jadi teman-teman diminta untuk menghitung berapa DP 100, apakah DP 100 memenuhi kriteria dan berapa hektometernya. Oke. Ini soalnya, soalnya bisa aku tambahin satu informasi deh. Lupa aku tambahin. Hmm, oke, kita tambahin informasi. Berapa ya? Baik, aku tambahin dulu. DP per 100 kriteria buat semua tipe lah, kita gampangin aja. Itu 0,01. Ya. Oke, ini soalnya. 5 menit, kalian bisa pakai checkout yang aku share atau yang template Excel. Pada bisa buka Excel agak? Bisa buka Excel ya? Nah, aku kasih 5 menit deh buat nyoba dulu. Setidaknya nomor satu deh, nomor satu. Gampang kok nomor satu nih. Nomor satu, iya. Nomor satu gampang sih menurut aku. Bisa-bisa. Head pompa, kita lihat. Apakah bisa kita hitung sekarang. Aku juga sambil hitung deh. Belum hitung head pompa soalnya. Aku cuma bikin soal. Belum hitung. Ini ya. Yang Excel download aja ya teman-teman. Jangan dibuka di situ ya. Takutnya ntar nyampur sama yang template. Ini yang kalian masih soal kan? Oke, masih soal ya. Hmm. Hmm. Hmm.
Udah aku revisi soal deh. Kayaknya nggak apa-apa gitu. DP-nya aku jadiin biar gampang ya. Bar ya, bar. Ya, PA sih nggak apa-apa. Tapi bar, PA, PA. Satu bar, sering PA, PA. Jauh sih jaraknya. Berapa bar tapi ya. Sudah, segini dulu. Sorry, agak labil. Kalau DP-nya satu bar. Hmm. Kalau 0,1 bar berarti. Berapa enaknya ya? Nah, pakai situ dulu aja nggak apa-apa. Nah, gini aja sih. Oh, sorry. Nah, bebas hasil gimana. Oke. Jadi 0,01 bar standar kriterianya. Oke. Satu menit lagi ya. Wah, tapi tenang, nggak harus jawab benar. Nggak harus benar. Kita bisa ngitung bareng habis ini.
Sorry, sorry. Oh, pantas dari ini. Oh, sorry, sorry. Oke, maaf, 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 maaf ya. Udah ada yang ngitung? Maksudku tadi, aku tanya, nomor satu udah ada yang ngitung belum? Setidaknya Renault-nya deh. Ada yang dapet Renault-nya gak? Mangga, bisa chat atau langsung ngomong. Ada yang udah dapet Renault number? Ini kita yang ke nomor DP per 100 dulu ya. Cek Renault number, cek dia laminar turbulen, masukin friction factor, masukin rumus ini. Ya nomor satu sebenarnya lebih ke ini aja. Ya, belum belum terlalu susah. Sini dulu, pilih dia apa atau apa. Oh udah, belum ada ya, belum ada yang dapat ya Renault. Nggak apa-apa, satu-satu. Kita sambil buka berarti. Oke, aku udah ngitung. Aku buka dua ya. Aku bakal bandingin hasil dari yang Excel sama bukan Excel. Mana check outnya? Check out, check out, check out. Ya. Oke. Oke. Udah ke share screen belum? Belum ya. Kita pakai check out dulu. Ini buat sekedar Renault number aja. Nah, udah kelihatan ya? Eh, React dong. Tolong reaksinya kalau udah kelihatan. Turbulen, kayak ada yang turbulen. Menarik. Kita lihat apakah turbulen atau tidak. Dan kita lihat salahnya di mana ya. Oke. Jadi kalau pakai check out udah kelihatan ya. Ini sebenarnya kalkulator doang sih, nggak harus check out. Cuma aku lebih suka pakai ini biasanya. Kita tadi soalnya berapa? 150 mm ya? 10. Oke. Pipe roughness ya, standar. Aku lupa spesifikasi, tapi ada biasanya. Oke. Oke. Pipe roughness, let's say dia pakai segini ya. Aku lupa detailin sih, tapi nggak pun sebenarnya bisa dihitung. Flow rate berapa? 5.000 ya? 5.000 kilogram per hour. Oke. Density-nya berapa? 1.000. Oke. Viskositasnya CP ya satuannya. CP itu, nah kayak gini-gini, kita harus hitung teman-teman. Satu CP itu berapa PAS? Oke. Satu CP itu 0,001 PAS. Soalku berapa tadi? Di soal itu dia minta viskositas 0,01 PAS ya. Oke. Berarti dia sekitar 0,1 CP. Iya gak sih? 0,1 PAS ya. Berarti bagi 1.000, berarti CP-nya tuh berarti 10 CP ya. 10 CP. Iya 10 gak sih? Iya. Nah, 10 ya. Oke. Ada yang dapat segini gak? Laminar dia. Aku sengaja ngasih laminar biar gampang hitung friction factor. Dia harusnya laminar. Meskipun ya idealnya nggak laminar semua sih. Jarang ada yang laminar, tapi itu laminar. Jadi kita pertama udah dapat nih laminar berapa. Nah baru dari kalau kita lihat lagi di sini, kita harus cek mana. Aku share all screen aja apa ya, biar gampang bolak-baliknya. Bentar deh. Iya, ntar screen aja. Kelihatan ya? Oke. Biar gampang bolak-baliknya aja. Jadi
Oke, viskositasnya 0,1 itu berapa CP tadi udah dapat? Ada yang dapat ini gak? Dapatnya laminar. Oke. Karena dia laminar, maka kita pakai rumus yang ini kan. Karena dia laminar pakainya rumus yang waduh, mana ya? Nah, karena dia laminar kita pakai yang ini kan. Pakai yang ini, laminar. Dapat nilai F masukin ke sini. Ini sama banget kayak yang di check out. Check out tuh langsung hitung tuh dia. Tuh, dapat segini. Teman-teman tinggal bandingin apakah ininya itu di bawah atau di atas dari line kriteria. Nah, tadi kriterianya berapa kriterianya? Kriteria tuh kalau di soal 0,01 bar. Oke. Dia di bawah kan? Masih di bawah kan? Berarti masih oke. Nah, kalau berbicara optimasi, aku pengen tahu yang teman-teman pikirkan kalau kayak gini gimana mendingan? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira nih, kita kan udah ngitung nih. Ternyata dari hitungannya, kita kan butuhnya tuh DP-nya 0, kriteria 0,01 bar. Ternyata punya kita tuh 0,00112 bar. Masih jauh gitu. Ada ide gak dari teman-teman? Buat optimasi ini gimana? Dan biar mereduce cost. Oh, ada nih. Yuk. Tuh, ya sederhananya gitu. Sederhananya kasih Michael, kita turunin diameter pipanya. Itu sangat mereduce cost. Kita buktikan dulu ya. Nah, sekarang 0,005 tuh. Berarti dia masih di bawah gak? Masih di bawah. Masih bisa diturunin lagi berarti. Jadi kita masih punya margin besar sebenarnya. Jadi ternyata hitungan fit nih bagus. Cuma ternyata nggak nggak cost efisien lah. Masih bisa dikurangin lah. Kira-kira itu yang coba kita lakukan dalam line sizing buat gambaran. Nah, pas jadi 75, sekarang kita lihat udah jadi 0,021. Berarti nggak bisa di 0,021 karena kita kan standar 0,01. Berarti ya udah paling optimum di 100. Tuh. Tadi 150 di 100. Misal kayak gitu ya. Itu buat line sizing. Kriterianya nggak cuma itu, ada minimum velocity juga kalau teman-teman lihat. Jadi pas teman-teman hitung velocity, misal velocity berapa tadi? Velocity-nya 0,177 meter per second. Cek dulu apakah itu minimum velocity segitu, takutnya mereka punya requirement minimum velocity sendiri yang lebih tinggi dibanding itu. Nah, itu harus diperhatikan pokoknya. Tuh kira-kira. Kalau hitung head pompa, nah, head pompa mau aku PR-in nggak ya? Aku PR-in aja kali ya. Tapi kalau mau cepat bisa pakai ini sebenarnya. Kita beralih ke Excel ya. Ini Excel ya. Udah pada lihat Excel ya? Eh, Coba dong reaksinya teman-teman di chat pakai emoji. Kalau teman-teman melihat Excelku. Oke ya, oke, mantap. Udah ada emoji. Berarti ngeliat ya. Oke, kita lihat pakai Excel ya. Sebenarnya kalau pakai Excel tuh, head pompa tuh bisa diginiin caranya. Jadi cara pakai Excelnya ini, kalau udah lihat, ini bisa dipakai buat belajar. Tapi buat liquid doang ya catatannya. Ini belum belum aku kembangin buat gas. Jadi tetap pantengin Cemax untuk mengetahui update kalkulasi seperti apa. Tapi udah banyak sih di web. Eh Type ID-nya kan tadi kita jadiin 100, misal 100. Nah, eh, kita bagi dua. Kalau aku bisa aku bagi dua. Transaction, hard discharge, ini pompa. Nah, pompanya di sini. Nah, oke. Suction-nya itu berapa tadi? Suction tuh panjangnya LE per D-nya berapa? LE per D. Nah, ini penting nih. LE per D harus diketahui. Panjangnya memang dia 5 meter. Tapi ingat, dia punya elbow. Elbow-nya tuh 35, nilai 35 per D. Berarti harus dikali. Nah, ini juga tricky nih. Jangan sampai teman-teman nggak mempertimbangkan elbow ya.
elbownya kan 35, diameternya tadi kita kurangin jadi 100. Berarti berapa sekarang panjang elbownya? Sekarang dengan berapa panjang LA? 35 kali 100 ya. 35 kali 100 berarti sama dengan 3,5 meter. Berarti yang kita Iya. masukin ke, ya kan ya? Yang kita masukin ke sini bukan 5 meter tapi 8,5 meter. Nah, waktu itu kayak gitu. Jadi kita masukin 8,5 meter. 8,5 meter. Elevasi masuk berapa? Elevasi masuknya 2. Oke, 2 meter. Elevasi keluarnya turunnya ya kita anggap center line sebagai 0 meter ya. 0 meter. Oke. Mass density 1000, viskositasnya 0,01 PAS. Oke, bener. Inlet pressure-nya, eh, let's say dia nggak ada tekanan dari inlet, berarti cuma 0 bar. Berarti hasilnya sama dengan, sorry, ini pakai koma lagi. Oke, line sizing udah oke. Outlet pressure-nya dapat. Nah, lihat. Kita lihat di pressure drop. Pressure dropnya kecil banget ya. Jadi outlet pressure-nya malah kita dapat untung 0,2 bar. Iya gak sih? Kita punya untung 0,2 bar kan. Sekarang kita cek dia. Nah, oke ya. Sorry, ini harusnya pompa dulu lagi. Discharge. Nah, sekarang kita lihat discharge-nya. Dalam keberjalanan ya, pompa ini, kalau kita lihat suction discharge ya, berapa meter ini? 2, 4, 3. Berarti ada 1, 3, 7, 10. 10 ditambah berapa elbow? 2 elbow. Nah, ini harus diperhatikan lagi nih. Dia punya 2 elbow. Berarti sama dengan 7 meter. Tadi kan satu elbow setara 3,5 meter. Kalau 2 elbow 7 meter. Berarti dia ada 17. Ini pilih. Ini pilih liquid. Biar dia masuk ke rumus liquid. Tingginya tuh 0 meter. 0 ke tingginya berapa nih? Ada yang hitung tinggi nggak? 4, 1. Berarti cuma 3. Nah ini hati-hati juga. Discharge-nya itu nggak 4 meter. Tapi 3 meter. Karena dia turun lagi kan. Ya aku biasanya consider. Tapi kalau mau lebih, ya tapi nggak salah sih. Kalau kau pakai 2 meter nggak apa-apa. Bisa juga bisa. Kalau pakai 4 meter langsung, aku izinkan bisa. Karena takutnya pompanya di sini, takutnya dia nggak nyampe ke sini aja sih. Jadi kita ambil 4 meter ya. Nih. Rank equivalennya 17. Mass flow rate-nya masih sama, 5.000. Densitas masih sama, 1.000. Viskositas masih sama, 0,01. Nah, kita lihat sekarang. Soalnya ada yang kurang ternyata. Tapi nggak apa-apa. Ini biar belajar bareng. Oke. Velocity. Oh, velocity yang nggak masuk ya? Oke. Oh, nggak apa-apa. Karena ini nggak di copy aja sih. Nah, perhatikan teman-teman. Sebenarnya dari sini kita bisa langsung jawab. Aku tapi kurang jawab, kurang satu pertanyaan. Pertanyaannya tuh di ujung harus aku kasih detail berapa bar. Misal aku pengen di ujung ini tetap 0 bar. Kalau kita ngeliat ini hasilnya nih. Jadi outlet pressure sampai suction 0,2. Tapi ini belum ada pompa ya. Ini belum ada pompa nih, cuma suction ke discharge gitu. Jadi ibarat kata sampai titik ini tuh 0,2 bar. Oke. Oke, oke. Oke, cepetin ya dikit. Sorry. Terus sampai sini 0,39. Nah, berarti kita butuh nambahin satu. Berarti sederhananya kita butuh tambahin dari biar biar 3,9 ini bisa dapat 0,2 bar gimana? Berarti 0,2 sebenarnya bisa dihitung di sini, cuma aku mau langsung cepet aja. 0,39. Berarti teman-teman kira-kira butuh sekitar head pompa sebesar 4,1 bar agar di sini bisa jadi 0,39. Buktinya gimana? Buktinya gini sih. Aku biasa buktinya kayak gini aja. Di copy. Ada cara betulnya sih.
mungkin. Jadi aku mau kasih konsep gambar konsep aja ya. Jadi tambahin di sini angkanya. Yang tadi kita butuhkan berapa? 4,1 bar ya. Jadi nggak nyambung. Nah, ada yang error. Tapi yang Excel tapi error. Tapi nggak apa-apa. Inti intinya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tahu selisih dia tuh berapa yang harus jadi teman-teman tahu barnya itu kan minus di sini. Harus tahu nambahin berapa agar dia mencapai 0,2 bar tadi. Karena kalau kita nggak pakai pompa sampai ujung minus 0,39 di mana ini nggak masuk gitu. Nggak sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Kira-kira itu sih. Mungkin dari aku sekian, sisanya mungkin tanya jawab deh. Udah kelamaan, sorry sorry. Oke, terima kasih banyak Mas Alvin Heather untuk menyiapkan materi yang sangat menarik juga nih. Aku tadi juga ikut nyimak. Oke, dari Mas Alvin untuk menyiapkan materi udah selesai. Jadi langsung kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget buat langsung resen atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat Zoom ya teman-teman ya. Nanti yang mau dapetin door prize bisa langsung resen, tapi yang masih malu-malu bisa ketik pertanyaan di kolom chat Zoom. Oke. Siap-siap tuh. Udah. Nah, enggak. Oh, enggak ya. Ini ada yang resen dari KM Yusuf Isari. Saya persilakan buatkan KM Yusuf untuk naik. Izin bertanya sebelumnya, Pak. Oh iya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai yang materi pressure drop ya. Hmm. Jadi saya tuh pernah menemukan kasus ya Pak, pada tangki suction tuh ya, itu cairan liquidnya tuh terjadi foaming. Sehingga Oke. pada saat penghisapan si pompa tuh bekerja tuh membutuhkan energi yang sangat besar. Itu ngaruhnya ke engke, sehingga apa ya, overheat lah. Jadi Hmm. pada saat Oke, di oke. discharge tuh, jadi membutuhkan energi yang sangat besar gitu. Tah. Pertanyaannya, untuk menghindari foaming itu gimana ya Pak? Oke, oke, makasih Mas Habib. Boleh tahu nggak tadi fluidnya apa, Mas Habib? Apakah ini wet treatment plan atau apa? Boleh tahu nggak? Gimana Pak? Ini chemicalsnya apa? Kalau boleh tahu. Cairan liquidnya gimana? Ya, maksudnya jenis cairan berikutnya apa? Atau prosesnya lagi apa gitu? Pakai wet treatment atau apa? Cairan liquidnya tuh AMDA kalau nggak salah. Oke, MDA ya. Berarti dia emang chemical ya? Ya, jadi Hmm, itu oke, oke. jadi terjadi foamingnya tuh karena adanya perbedaan tekanan di jalur inlet dan outlet. Oke. Hmm. Iya ya, foaming itu kalau bisa dibilang timbulnya mirip kayak kasus bubbling. Jadi ada kemungkinan, ini aku nggak nyampein di sini, tapi ini masuk materi secara umum sebenarnya. Jadi kalau melakukan analisa secara detailnya, Mas bisa ngecek itu asumsinya berarti itu kemungkinan terjadi two phase. Jadi ada dua fase di situ. Karena ada ada rejim aliran yang sifatnya bubbling atau foaming. Nah, itu bisa Mas hitung dulu apakah memang aliran rezim di situ tuh masuk kategori mana sesuai dengan pemetaannya. Ntar aku contoh. Aku ambil gambar dulu ya, contoh dulu.
Suaranya nggak ada, Kak. Oke. Buat best practice aku bisa pakai anti foaming. Kalau dia waste treatment. Maka tadi aku tanya apa waste treatment. Kalau waste treatment aku bisa pakai foaming. Nah, kalau memang dia itu nggak bisa dikasih chemical lain karena memang itu menjadi produk, coba consider velocity-nya dikurangin untuk mengurangi aliran turbulen yang memungkinkan dia berubah rezim alirannya. Jadi consider eh, analisa velocity-nya atau analisa tekanannya karena itu cukup berpengaruh karena dia kemungkinan two phase ya karena dia foaming ya. Dari aku itu mungkin ya. Eh, buat cek di situ. Jadi cek velocity requirement-nya. Tapi kalau mau ngelihat rezim aliran itu harus ini. Sebentar, aku belum nemu dari mana ya. Senseo. Mungkin kita save dulu aja nggak apa-apa Mas ini ya. Tapi aku nanti coba kasih follow up lagi dengan karena kita tadi nggak cover di sini karena ini liquid ya. Kalau foaming berarti ada kemungkinan dia terjadi two phase bubbling dan segala macam. Tapi kalau di aku tadi pertama pastiin pressure drop sama velocity-nya aja. Jadi kalau bisa Mas ngelakuin full analisa dulu, itu prosesnya bergeraknya, berapa kecepatannya, berapa pressure drop sampai itunya, biar tahu rezim alirannya itu seperti apa. Agar kita bisa menghindarkan dari bentuk aliran foam. Karena kan kalau kita dulu baca ada bentuk-bentuk aliran yang ditentukan sama eh, yang ditentukan dari velocity dan juga pressure drop. Nah, khawatirnya kalau foaming tuh ada bentuknya sendiri, di mana dia bubbling, nggak disarankan. Tapi tadi, saranku coba cek velocity-nya deh. Kayaknya mungkin kecepatan sehingga lebih turbulence. Karena lebih turbulence, peluang terciptanya foaming lebih jelas. Oke, itu kira ya. Sip. Baik, Kak. Terima kasih. Ya. Mohon maaf kalau nggak langsung solving ya. Tapi Iya. menarik sih. Menarik foaming, menarik, menarik. Kalau dia memang bukan produk, dikasih anti foaming aja. Nggak tahu sih. Aku dulu di waste treatment soalnya agar saat direaksiin nggak ada foaming ya kita kasih anti foaming. Saat ngalir ya dia bagus aliran gitu. Oke Nah, lanjut. ini Kak, sampai sekarang tuh cara mengatasinya tuh ya dengan dicampur dengan air demin. Ya, benar. Tuh. Biar dia nggak terjadi foaming kan ya. Iya, Iya. salah satunya kayak gitu sih. Anti foaming tuh kayak gitu juga. Tapi kalau mau lihat rezim, itu harus lihat rezim aliran sih, karena sangat dipengaruhi sama tekanan dan juga kecepatan aliran. Karena tadi terbentuknya foaming kan karena mungkin ada aliran yang kecepatan, turbulence, dan dia foaming. Tapi kalau masih pakai artemin, eh, ya paling analisa pola itu dulu sih. Coba analisa hidroliknya juga. Tahu cocok kecepatan dan tekanan. Itu jatuh itu fast. Nanti coba bisa cari. Nanti aku coba. Kalau nanti kita lanjut bisa kita coba lihat gimana caranya. Oke, oke. Baik, baik. Terima kasih. Siap-siap sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Yusuf. Kita bergeser di pertanyaan terakhir ya Mas Raffi ya, karena Udah terakhir ya. ya. Ini pertanyaan di kolom chat Zoom dari Kak Adel. Kak, di perusahaan aku punya menggunakan beda merek tadi. Apa yang bikin beda formulanya? Oke, kalau udah ngomong formula, jujur sangat mungkin berbeda. Sangat mungkin beda. Kita nggak bisa bilang sama. Karena standar tiap perusahaan pun ada. Tapi yang pasti teman-teman harus tahu. Makanya kita training kayak gini aku apa ya kita biar teman-teman jangan kaget kalau terus beda-beda. Yang pasti yang harus dibahas pertama adalah kita itu udah nggak cukup sebuah standar tertentu. Meskipun ya kalau kita ngobrol perusahaan besar mungkin udah ada ya standar jelas. Tapi kalau memang dia belum ada rumus jelasnya, pasti dulu dari mana. Dua, yang penting tuh referensi kriteria sizing itu jelas. Jadi meskipun rumusnya beda nggak apa-apa, bisa banget. Karena tiap orang, karena gini, fluid itu empirik di turbulen. Jadi di turbulen itu rumusnya itu nggak cuma satu. Karena tiap orang punya data rumus yang baru. Itu bisa dibuktikan di mana di posisi transisi itu macam-macam rumusnya. Jadi nggak apa-apa kalau perusahaannya itu beda. Tapi yang pasti kriterianya harus jelas selain sizingnya. Jadi pas dapat hasil bandingin sama kriteria, misal kayak max pressure drop, velocity increment dan berapa. Terus, oke itu sih paling aman kok nggak apa-apa. Soalnya juga confidential, perusahaan nggak semuanya bakal ngebuka mereka pakai apa kan.
HDP tidak bisa sepertinya Mas Ali. Oke, jadi Kecuali dia kecuali dia limbah. Kecuali dia karena HDP itu kan plastik ya. Karena gini, HDP itu tekanannya tuh karena kalau di pipa sumur bor butuh tekanan besar. Aku khawatir HDP nggak cukup untuk itu ya. Oke. Ada lagi yang nanya? Oh tadi terakhir, tadi Mas kayak juga Mas Ali nih. Air fan itu seingat aku standarnya memang nggak ada yang saklek. Karena dia kan udara yang keluar ke atas saja. Tapi kalau Mas memang mau melakukan analisa komprehensif, yaitu harus dihitung pressure drop sepanjang pipa fan keluar itu berapa. Jadi misal nih, Mas punya tangki, tapi sebenarnya nggak ngaruh sih, nggak terlalu ngaruh sih, karena dia pasti keluar. Misal Mas punya tangki 1 ATM ya, misal di atas berapa ATM, let's say ada tekanannya. Jadi pas dia tekanannya jadi 2 bar, air tanknya kan keluar nih, air tanknya keluar. Pastiin aja di jarak pipa segitu nggak ada pressure drop yang membuat dia nggak bisa keluar. Let's say luar itu kan 1 bar, tapi di dalam tangki 2 bar. Jangan sampai pressure dropnya itu lebih dari 2 bar sehingga dia malah masuk gitu udaranya gitu. Jika terjadi air tank fan tadi. Tapi konsiderasi kedua tadi safety sih. Pastiin memang saat dia rilis apakah dia hidrokarbon atau air. Itu harus ngomong ke proses safety engineer sebenarnya. Oke. Ada lagi? Mungkin terakhir kali masih ada 5 menit nih. Kalau mau follow up atau catch up bisa di sini aja ya. Aku eh LinkedIn aku nggak terlalu aktif. Aku justru lebih aktif di Instagram untuk Cemax buat sharing konten. Tapi kalau LinkedIn juga, maksudnya aktif tuh nggak sering post. Tapi kalau chat bisa di dua-duanya aman. Ya, itu aja sih paling. Oke, ada lagi? Nggak ada yang tanya? Oh ini ada yang menarik tuh pertanyaannya. Kak, di rumah kakakku airnya kotor, udah nggak boleh dalam air, tapi air pipanya masih kotor. Coba cek filternya deh. Apa filternya belum diperiksa? Khawatir filternya belum dibersihin. Tapi tapi ini loh teman-teman. Kalian tuh kalau jadi seorang pipa hydraulic engineer setidaknya bisa ngurusin perledengan, bener juga gitu. Nggak salah juga sebenarnya. Sizing tuh penting untuk ledeng tuh pasti menggunakan ilmu hidrolik. Mantap. Kita tidak boleh meremehkan siapapun. Oke, oke, itu aja paling. ya. Mohon maaf Mas. Mungkin bisa dilanjutkan dari Mas Alfian. Oh, udah. Oh, tadi komentarin ada yang nanya. Oh Udah ya. di dalam, udah dalam. Sepertinya sudah nggak ada yang tanya lagi dan waktunya juga udah habis. Jadi untuk sesi tanya jawab bisa kita akhiri ya Mas Alvin ya. Ya, Selanjutnya kita bergeser ke acara kita yang terakhir yaitu misalnya presisi kedua dan penutupan. Sebelumnya sama ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bersedia mengikuti acara webinar dari awal hingga akhir. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Mas Alvin selaku pemateri kita pada sore hari ini ya. Untuk penyelesaian presensi, untuknya sudah ada di kolom chat Zoom, jadi buat teman-teman bisa segera mengisi presensinya. Nah, seperti yang katakan di awal, bahwasanya di acara nanti akan door prize, gratis voucher tiket nonton untuk peserta aktif yang resen, on cam, on mic, dan aktif bertanya. Tapi tadi nggak ada yang on cam, nggak ada yang tapi ada yang resen tapi nggak ada yang on cam. Jadi untuk pemenangnya tidak ada ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dapetin door prize bisa ikut di next webinar ya Bente. Oke? Okay? Nah, untuk yang udah selesai mengisi presensi bisa ketik satu di kolom chat Zoom. Sambil menunggu teman-teman isi presensi nih, aku mau izin untuk tutup webinar pada hari ini. Sekian dari aku, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buat Mas Alvin, kalau ada kegiatan bisa melakukan round meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Ya, pamit dulu ya. Soal diskusi, buat mangga bisa di reach duluan. Dadah. Terima kasih, Kak. Karena Abu Hurairah itu paling banyak meriwayatkan hadis. Sehingga kalau Abu Hurairah itu sudah berhasil diragukan kredibilitasnya, apalagi sampai dianggap